Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin wal muslimat wa ila arwahu la ila ibadihi sholihin aynama kanu min masyarikil ardi lil magharibi fi barri wa bahri wa jawiha khususan man amaru hadzal masjid hidayatul ummah sabiqan wa hadiran wa lahiqan ila wahil musallina fihi wal mu'takifina fihi wal mutabarri'ina alaihi wal qa'imina bihaqqih anna Allah yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa yaghfiru dhunubahum wa Allah yataghashshamu birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatan fil jannah wa yarfa'u qadrahu fid dunya wal akhirah Inati anna Allah yasir umurah dunya wal akhirah Allah yaftah lana abwab ar-rahmah wa abwab ar-ridha wa abwab al-barakah wa abwab as-sihah Allah yaqdi hawaijana hasil maqasidana wa ala kulli niyyah salihah dafi'an li kulli syarr wa jaliban li kulli khair wa nawassalahu salih bi niyatin salihah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para kiai, para asatid ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Kang Kangsal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmah hidayah inayah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged panggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Gang 5 ini. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan kula panjenengan, keistiqomahan kita untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mugi-mugi saged ngenteraken kula panjenengan sedaya untuk bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan datang kula panjenengan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan duniawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah, dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan, keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang bahagia, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut malih. Pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama surat Quraisy. Surat Al-Quraisy.
Nggih. Al Quraisy. Quraisy niki napa, Pak? Nggih. Jadi Quraisy itu nami suku. Nggih. Kados nek teng Indonesia niki wonten suku Dayak, ana suku Batak, wonten suku Jawi dan sebagainya dan sebagainya. Nah di Arab dulu itu memang watah suku-suku. Ono suku Aus, wonten suku Khosraj, wonten suku Bani Bakr, wonten Bani Tamim, wonten Bani Adi, ya, dan masih banyak suku-suku yang lain. Nah, teng Arab niku para rawuh ingkang minulya, suku yang paling terhormat, sing paling tersohor, sing paling terpopuler adalah suku Quraisy. Nah, jadi suku yang terhormat, milane sampai begitu terhormatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan Quraisy ya pada salah satu nama surat. Bahkan nanti ayat pertama ini ya adalah terkait dengan kebiasaan suku Quraisy. Jadi sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah suku Quraisy niki saking pundi? Ini diurut-urut niku para rawuh. Suku Quraisy itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim gadhah yuga Nabi Ismail. Lah Nabi Ismail niku para rawuh ingkang menetap teng pundi? Mekah. Ketika ditilar kali Nabi Ibrahim niki lho. Siti Hajar kali Nabi Ismail ditilar kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai ageng keturunan dari Nabi Ismail niki para rawuh ingkang ada yang hidup di area Ka'bah nih. Ya. Nah, itulah yang dinamakan suku Quraisy. Nah, Nabi Ismail itu nggak ada keturunan kuatah. Dari keturunan sing dipilih kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan dari Nabi Ismail yang tersohor, yang terhormat itu diantaranya adalah Kinanah. Kinanah. Milane Kanjeng Nabi niku nek diurut terus nasabe sampai wonten sing namine napa? Kinanah. Abdul Muthalib sampai Bani Hashim, terus bin Kilab, bin Qusay, bin Fir, bin Kinanah. Jadi mbah-mbahe Kanjeng Nabi. Lah di dalam sejarah para rawuh ingkang minulya, Kinanah ini Masya Allah Kinanah ini orang yang sangat amat dermawan. Begitu dermawannya sampai Kinanah niki para rawuh nek cara daharan iku gak seneng nek ijenan. Mesti napa? Mesti ngejak mbok tanggoe, mbok rencang-rencang.
Jadi saking dermawannya. Nggih. Nah, di saat yang sama Kinanah niki nggih tiyang sing alim. Ya, banyak ya di antara ini yang memiliki warga lah atau suku-suku yang lain itu ya, rumah Kinanah ini dijadikan pos untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu agama. Nah, ini Kinanah. Bahkan sampai-sampai rumah beliau itu dijadikan pos kerukunan. Kata di antara suku-suku itu sing ono gesekan-gesekan, ono pertikaian, percekcokan. Karena nun saya Pak Bu, zaman dulu itu memang antar suku saling mengklaim bahwa dirinya yang paling saing. Makanya sering terjadi percekcokan, pertikaian, pertengkaran. Lah biasanya rumahnya Kinanah ini dijadikan pos kerukunan ya, dan berhasil lah, itulah Kinanah. Jadi Kinanah lah, terus Kinanah gak ada yugo kuatahnya, yugo nek ditarik sampai tengadap loh wonten namine Bani Hashim. Bani Hashim juga orang-orang yang terhormat, keluarga terhormat. Nek ditarik malih sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh Quraisy. Milan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti tahu Inna Allah astofa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih yang pertama Kinanah itu sebagai keturunan Nabi Ismail. Ini yang pertama. Wastofa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy itu dari keturunan Kinanah nih. Wastofa min Quraisy min Bani Hashim. Begitu juga Allah memilih dari Quraisy itu adalah dari keturunan Bani Hashim. Wastofani, dan Allah memilihku kata Nabi min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Milane nasabe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Niki Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah. Lah niki ana Kinanah. Nggih, bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas, terus nek ditarik mendukur sampai sinten Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Quraisy itu memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nek jalure Kanjeng Nabi ngene iki wau Bani Hashim, Kinanah, terus Nabi Ismail. Nah, adapun orang-orang yang berdekatan dengan Ka'bah, yang domisili teng mriku, kados katakan sahabat Abu Bakar. Apakah beliau dari Quraisy? Iya. Sahabat Umar, apakah beliau dari Quraisy? Enggak. Nah, cuman dari bani lain. Ya, corong ini lah, katakan Kinanah nggak ada, keturunan kata, mungkin dari jalur yang sini, sing dipilih kali Allah Quraisy niku sinten? Nah, dari Bani Hashim, kados ngoten niku. Tapi semuanya Quraisy. Ini. Kalau sahabat Abu Bakar itu dari Bani Tamam, Sayyidina Umar Bani Adi, Sayyidina Utsman sama. Iku sedaya tiang-tiang Quraisy. Milane para rawuh sejarahnya itu, orang-orang Quraisy itu ada yang derek Kanjeng Nabi, kata sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang memusuhi Kanjeng Nabi, kata sinten? Abu Jahal, Abu Lahab, sampai mati memusuhi Kanjeng Nabi.
Ada yang bermula dari memuji Kanjeng Nabi, terus bertobat mendapat hidayah. Kata sinten Khalid bin Walid, ya, Walid bin Mughirah, ya. Nah, niku. Terus ono meneh sing bapake kufur, anake berkat duwene Kanjeng Nabi nih. Milane ketika Kanjeng Nabi teng Thaif dilempari bebatuan sampai ditawari malaikat penjaga napa? Gulung. Ya. Malaikat wis kepegelen sehingga minta izin datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, an utbiko alaihimul akhsyabain. Nek panjenengan izini, gunung ini akan saya tumplekkan kepada mereka. Tapi nopo? Apa yang disampaikan Nabi? Ini gitu. Ojo, nek gak iso bapake yo keturunan-keturunan. Lah niki lho. Iki donga Kanjeng Nabi. Mana Abu Jahal seperti itu menentang Kanjeng Nabi duwe anak Ikrimah loh. Nah, jadi itu semuanya adalah suku Quraisy. Sampun. Ayat yang pertama, li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi ilaf, ya, itu adalah kebiasaan. Li'ila fi Quraisy berarti apa? Kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy. Lah pertanyaan kula para rawuh, li'ila fi Quraisy ini kira-kira sudah sempurna dereng? Panjenengan ketika ya berdialog, kebiasaan orang Quraisy ini sudah sempurna belum? Dereng. Ya. Dereng. Contoh. Ya. Kebiasaan Ahmad itu ya orang dermawan. Sering memberi. Kebiasaan Ahmad sering memberi. Nah, tapi ini belum sempurna. Belum sempurna. Nah, sempurnanya ada yang berpendapat nanti di ayat berikutnya. Bahkan wonten ya ulama tafsir berpendapat antara surat Al-Fil dengan Al-Quraisy ini ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Jadi setelah Ka'bah itu diselamatkan oleh Allah dari pasukan bergajah, ya, diingatkan oleh Allah. Ya. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Nah, para bapak ibu, suku Quraisy, ini sekali lagi adalah suku yang terhormat. Suku yang terhormat. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu satu secara nasab mulia, yang kedua mereka berada di area Ka'bah, sehingga sing ngeramut Ka'bah, bahkan yang megang kuncinya itu adalah ya, dari juru kunci ini dari siapa? Keturunan Quraisy. Bahkan zaman dulu yang wonten haji. Wonten haji dulu. Nah, cuman gini kanan kiri Ka'bah masih wonten berhala-berhala, bahkan sekitar 360 berhala dulu Ka'bah. Dikelilingi berhala-berhala. Ini mereka haji. Tapi ya haji ini wonten niku. Jadi sekali lagi orang-orang Quraisy itu adalah orang yang terhormat. Nah, terus kebiasaan orang-orang Quraisy itu apa? Ila fihim rihlatash syita'i wassoyif. Ila fihim, kebiasaan orang-orang Quraisy itu rihlah. Rihlah itu apa? Ya bepergian, pergi
berniaga. Nggih, rihlata syita'i, syita niku musim dingin. Nggih, washaif dan musim panas. Jadi para bapak ibu, orang-orang Quraisy itu kebiasaan mereka itu adalah berniaga, berdagang. Nek musim dingin tembudi biasanya di Yaman. Nah, terus ngeten nggih. Mekah, Madinah, niki Syam, niki Yaman. Nggih, Yaman, Syam. Syam saat niki Lebanon niku termasuk Syam. Palestina nggih termasuk Syam. Suriah nggih termasuk Syam. Jadi Yaman, Mekah, Madinah, terus Syam. Nah, orang-orang Quraisy itu para bapak ibu dikarenakan Mekah itu kan nun sewu senajan teng mriku wonten Ka'bah. Nggih, senajan suku Quraisy itu adalah orang-orang yang terhormat. Nggih. Tapi di setting kalian Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah itu adalah tempat yang sangat gersang, tandus. Nggih napa mboten? Golek banyu luwih. Nggih. Sulit makan, Pak. Minum pun juga sulit. Milane niki terekam ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di dalam Al-Qur'an ketika meninggalkan Siti Hajar kali Nabi Ismail. Ya. Jadi ditilar kali Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Milane Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Napa tungane? Rabbana ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ini askantu aku napa nggih menempatkanlah aku menempatkan min dzurriyyati dari keturunan-keturunan kok ini. Ya, Nabi Ismail, Hajar dan keturunan-keturunanku. Biwadin ya, menempatkan di satu lembah ghairi di zar'in yang tidak ada pepohonan. Tandus kering. Nggih. Inda baitikal muharram di sisi rumahmu ya, maksudnya adalah Ka'bah niki. Lho niki lho Pak. Ya, sehingga nun sewu sekali lagi dulu Mekah itu bukan tempat favorit sebetulnya dulu loh ya. Jadi kok sebab tandus niku oleh panganan angin. Ya, lah niki barokah dungane Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana ya liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi tuwone Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niku Pak ndonga dhateng Gusti Allah supados tanah haram ini menjadi subur ngoten. Dan banyak manusia nanti akan condong cenderung ke Mekah. Dados para rawuh nek sakniki nggih wonten tiyang balak-balik umroh, balak-balik haji, nggih seluruh dunia. Itu tidak lain adalah barokane dungoe Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu tempat yang bukan favorit, saat ini menjadi tempat yang luar biasa. Ya, orang tidak ada bosannya Pak. Dan syukur sekarang panjenengan tinggal. Buah-buahan apa ya ono nang mriki. Ya. Malah
Asir namanya di sana itu. Asir itu apa ya? Kayak jus-jusan wonten nggih. Jus tebu nih lho, wonten niku. Lho ngene apa mboten? Lho nggih. Ono pisang sing enak-enak kaya ngono, jeruk, apel, lengkap. Sekali lagi duwune Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim mendungan kados wonten napa? Liyuqimus shalah. Supados keturunan-keturunanku ini bisa mendirikan sholat. Kepingin Nabi Ibrahim ini kudu. Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi, ya secara geografis, ya, memang Mekah niki para rawuh ingkang adalah tempat satu, ya, tempat nopo dataran rendah sehingga sering terjadi banjir. Hutan itu, ya, mesti banjir. Ya. Nah, terus yang kedua tandus niku wau. Makanya para bapak ibu, orang-orang Quraisy ini nek urip teng Mekah tok sulit mencari makan. Karena itu kebiasaan mereka adalah berniaga. Ngeten para ya, berdagang. Ya, dan ini usulannya sama, di antaranya Bani Hashim niku apa ini? Ngumpul wong Quraisy niku dikei napa yes, usulan-usulan, bahkan Masya Allah luar biasanya para bapak ibu, nek berniaganya itu sudah biasa. Sing luar biasanya ketika nanti sesudah berniaga oleh keuntungan banyak itu dibagi roto, dibagi rata dengan fuqara masakin. Sehingga Masya Allah luar biasa rasa empatinya kepada para fuqara masakin. Lalu ini Bani Hashim. Nah, para bapak ibu, orang-orang Quraisy itu sekali lagi mergo, secara nasab mereka mulia, kemudian ngeramut Ka'bah. Akhirnya mereka itu dimuliakan, bahkan raja-raja yang Yaman, mantan itu teng pundi malih teng Syam itu dalam perjalanannya, dalam perjalanan menuju Yaman, setelah itu menuju Syam, itu mereka yang bertemu dengan orang-orang atau suku Quraisy ini menghormati mereka. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika mereka berdagang, Mbak, mesti sukses. Ya, karena mereka berdagang itu juga mereka dihormati, ya dimuliakan, gitu. Nah, jadi kalau musim dingin mereka berada di Yaman. Kenapa? Karena Yaman itu para bapak, enaknya di Yaman itu panas, sehingga kalau musim dingin gak sepiro adem, enggak seberapa dingin. Syam kebalikannya, dinginnya luar biasa. Karena itu ya, ketika musim panas, nah, suku Quraisy ini berdagangnya ke Syam. Untuk salah keuntungan pokoknya dalam sepanjang tahun itu, dalam sepanjang tahun itu mereka berdagang di Kaupulinan Mekah, dibagi-bagi ambek dulur-dulure sing melarat, kan? Itu kebiasaan sinten suku Quraisy. Dan sekali lagi mereka dalam perjalanan itu tidak ada yang mengganggu, berbeda Pak dengan suku-suku yang lain. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, awalam yarau, wong Quraisy, bukankah kamu tahu bahwa suku-suku lain selain kamu yutakhattafun nas min haulihim, terancam jiwanya, hartanya, banyak, istilahnya perampok-perampok atau perompak-perompak, beda dengan suku Quraisy.
Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Allah memberikan kelancaran kemudahan di dalam berniaga, berbisnis. Yang kedua, dihormati sehingga perjalanan aman. Nah, sambut. Konten pertanyaan kira berapa menit? Cik Lami 14. Monggo, kayak wonten pertanyaan. Oke. Dari bahasa Arab. Nggih. Arab, nggih. Ya, nggih. Wow, kalau sampai akan kados Indonesia niki kan banyak suku. Nah, sedangkan suku ini Kanjeng Nabi niku suku Quraisy. Katakan suku Jawa, katakan ono. Nah, begitu, ya. Jadi banyak suku, tapi sekali lagi yang terhormat, yang terkenal, terpopuler adalah suku nopo Quraisy. Ya. Dalam hadis itu sering apa itu ada suku ya, Baduy itu nek di Baratno teng mriki suku pedalaman. Ngapunten nggih kados suku Dayak. Jadi yang jauh dari ya pokoknya pedalaman. Nggih, orang-orang Baduy. Orang-orang Baduy. Nggih. Makanya tapi banyak juga mereka yang beriman. Banyak juga mereka yang beriman ya, kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwanya Kanjeng Nabi ya sampai ya di pedalaman-pedalaman seperti itu. Jadi senajan saat ini gini lah coro dakwah gampang Pak Bung ya, melalui handphone iso dakwah. Nah, kalau dulu kan online ini buatan wonten, semua offline. Makanya Kanjeng Nabi itu mengutus sahabat ini teng mriki, sahabat ini teng mriki, sahabat ini teng mriki, ngoten. Jadi dakwahnya itu luar biasa. Hidupnya memang untuk berdakwah. Karena dengan dakwah ini mereka mengenal Islam. Gimana mboten? Loh, kalau ilmunya para sahabat itu asli nun sewa. Belajar pada Kanjeng Nabi itu hanya sebentar-sebentar aja. Karena setelah itu langsung Kanjeng Nabi ngutus. Ya. Ngutus teng pundi kok. Wis gak ketemu Kanjeng Nabi malih. Tapi Masya Allah, ini wow, sinarnya Kanjeng Nabi ini wow. Nggih, senajan belajar mek diluk loh. Tapi barokahnya jadi memang disetting seperti itu oleh Allah SWT. Jadi mereka bisa mengembangkan sendiri. Nah, ngoten. Jadi mondoke gak suwe-suwe. Sampun. Jadi kalau apa ya, ya wis gampangane takmir lah ya, jadi takmiri Ka'bah. Jadi sing rambut ya orang-orang Quraisy. Nah ini secara ekonomi sampun, nek mboten pertanyaan kula lanjutaken malih. Mboten wonten? Nggih. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan kembali. Ayat yang ke-3, nggih. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim
rihlatasyita'i wassoif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah berniaga di musim dingin maupun di musim panas. Nah, jawabannya ayat ketiga ini, Pak. Ayat tadi 1, 2 sih gurung sempurna. Disempurnakan pada ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, karena itu orang-orang Quraisy, ya'budu, kalian itu hendaklah menyembah. Menyembah siapa? Rabb, sinten? Gusti Allah, Tuhannya hadzal bait. Bait itu ya Ka'bah nih, ya. Karena itu Allah sudah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kalian semua, wong-wong Quraisy. Ya, rezeki kalian lancar, perjalanan aman, gak ono sing ganggu, selalu dihormati di mana-mana, dimuliakan di mana-mana. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah. Falyabudu rabb hadzal. Karena itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, rabb hadzal bait, Tuhannya rumah ini, maksudnya adalah Ka'bah. Kenapa? Karena mereka itu para bapak ibu mulia, satu di samping nasab juga ngeramut Ka'bah niku. Makanya diingatkan oleh Allah, Tuhannya hadzal bait, rumah ini, maksudnya Ka'bah niku tidak lain adalah Allah. Ben gaduh, oh iya rek, saya ini mulia sebab ini. Kenapa? Karena mereka yang Indonesia itu orang-orang Quraisy itu ya nggak semuanya baik, ono sing mongkong-mongkong. Gitu apa betul? Makanya kalau di dalam kisahnya ini, ya betul mereka katakan ngeliling Ka'bah, tapi mana ngono ya padha ae berzina. Terus minum-minuman keras. Ya. Terus sing disembah ya iku musyrik niku ya, menduakan percaya ambek Gusti Allah dan juga percaya dengan berhala-berhala niku wau. Nah niki lho. Nah, jadi falyabudu itu dalam rangka apa? Memurnikan agar menyembah ya hanya kepada Rabb hadzal bait, Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb hadzal bait? Alladzi at'amahu. Nah, yang telah memberi makan kalian semua, orang Quraisy, minjuk dari kelaparan. Terus wa amanahum min khauf, dan Allah adalah zat yang memberikan keamanan bagi kalian min khauf, dari ketakutan. Jadi gitu, Pak. Jadi diingatkan oleh Allah, Allah itu adalah zat yang telah memberi kenyang kepada kamu, memberi makanan, memberi rezeki, perniagaan niku wau. Terus dalam perjalanan kamu tidak ada rasa ketakutan, gak ada rasa kekhawatiran. Wa amanahum min khauf, yang menjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mosok sik gak nyembah Gusti Allah mawon. Nah, kata lho Pak maksudnya. Jadi nikmat-nikmat dari Allah itu perlu diungkit. Nah, niki Gusti Allah lho nggih. Mboten napa-napa kalau Allah. Nek kula panjenengan, nah niki sing mboten angsal. Kok mari nolong wong diungkit-ungkit. Oh, biyen oleh kata tolong gak kira. Nah niki mboten angsal. Ini Allah. Perlu diingatkan nikmat-nikmat agar mereka itu mau kembali kepada jalan yang benar, tidak lain adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan. Enak Pak nang muni mawon aman ya. Nggih, gak ono sing nyakiti.
Nek panjenengan kula kadang-kadang nun sewu si ono rasa kekhawatiran kita membuat lebih-lebih gowo bekal sakmono akeh wis mari berbisnis berdagang ngorek duit akeh lho kadang-kadang masih ada rasa kekhawatiran nggih saiki ojo golongane perampok-perampok nggih nah sekali lagi mereka aman semua itu adalah nikmat dari Allah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf yang memberi makan minju dari kelaparan dan Allah wa amanahum yang mengamankan mereka orang-orang Quraisy min khauf dari rasa takut. Niki surat Quraisy. Sampun wonten pertanyaan monggo. Ya. Yes. Jadi musyrik mereka itu percaya adanya Tuhan, tapi di saat yang sama juga percaya adanya ya sesuatu atau benda yang bisa berubah hidupnya. Makanya mereka berkolaborasi. Tuhan mereka itu loh, ya antara Tuhan Allah ya dengan berhala-berhala nih. Ya, ono sing jenenge Hubal, ono sing jenenge Manat, ya. Itu juga sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Jadi diingatkan oleh Allah falyabudu rabb hadzal. Wis gak usah berkolaborasi. Cukup Tuhan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, diingatkan seperti itu. Sebab yang bisa memberikan keamanan, yang bisa memberikan rezeki makan, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan ketika membaca surat Al-Baqarah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan dunia seisinya. Lakum bagi kalian itu semuanya adalah diperuntukkan kita sebagai manusia. Hanya dengan tinggal nang hutan itu yo ono nikmat-nikmat dari Allah, nang laut ono nikmat-nikmat dari Allah, nang daratan kita membuat lah kalau panjenengan para rawuh dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti, pemimpin, orang-orang yang diamanat oleh Allah untuk bisa mengelola, memakmurkan bumi, menjaga bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat-nikmat datang kalau panjenengan. Itu bukan dieksploitasi, bukan terus ditekno kabeh, dijogo Pak. Dimakmurno. Ono jenenge hutan digunduli kabeh gak ono reboisasi. Akhire laut cara iwak disetrumi kabeh entek wis. Itu jenenge wong tamak. Berarti dia bukan khalifah. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain wong sing tamak ambek minyak ya ngono. Saniki wis perang-perang ngoten niku. Ya intinya ya wis kepengin menguasai. Sehingga mereka bukan dinamakan khalifah. Jadi khalifah itu adalah orang-orang termasuk wakil-wakilnya Allah. Lho napa kok wakil Gusti Allah? Karena dia mendapatkan amanah dari Allah untuk melestarikan, mengelola niku.
Jadi itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Milane kula panjenengan para rawuh kewajibannya tidak lain adalah menyembah kepada Zat yang menciptakan kita, yang memberi makan kita. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini memang khitabnya pada orang-orang Quraisy, tapi tidak hanya orang-orang Quraisy saja. Nah, kalau panjenengan termasuk umat Kanjeng Nabi, berarti harus falyabudu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih. Nah, ini satu surat kita selesaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan surat Al-Fil. Al-Fil. Sampun cekap Pak Bu nggih. Nggih mawon mugi-mugi wonten barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.